Selamat datang di channel Viral Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang hidup dalam kemiskinan, tetapi mereka selalu bersyukur dan bahagia. Meskipun serba kekurangan, mereka saling mencintai dan menikmati kebersamaan. Namun, ada satu hal yang aneh. Sang suami selalu menghindar jika diajak bertemu keluarganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini sampai akhir. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah sepasang suami istri bernama Arman dan Dini. Mereka tinggal di sebuah rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu tua, dengan pekarangan kecil yang hanya ditumbuhi beberapa tanaman sayuran dan pohon pisang. Meskipun hidup dalam keterbatasan, kebahagiaan selalu terpancar dari wajah mereka. Arman adalah seorang pencari kayu bakar. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, ia sudah berangkat ke hutan dengan membawa kapaknya yang sudah tumpul di beberapa bagian. Dia akan berjalan kaki menyusuri jalur setapak yang sudah dihafalnya di luar kepala, lalu mencari dahan-dahan kering yang bisa dijual di pasar. Sementara itu, Dini memiliki kebun kecil di belakang rumah. Ia menanam cabai, kangkung, dan beberapa jenis tanaman lainnya yang bisa dijual atau dikonsumsi sendiri. Meski hidup pas-pasan, mereka tidak pernah mengeluh. Setiap sore, setelah pekerjaan mereka selesai, Dini dan Arman duduk di teras rumah sambil menyeruput teh manis hangat yang dibuat dari gula aren. Seringkali, mereka bercanda dan tertawa, membicarakan hal-hal kecil yang mereka alami sepanjang hari. Kalau kita kaya, aku mau beli rumah yang lebih besar, punya dapur yang luas, dan mungkin 1-2 ekor sapi, kata Dini suatu hari, tersenyum membayangkan mimpinya. Arman tertawa kecil. Kalau kita kaya, aku tidak akan lagi cari kayu di hutan. Aku akan menanam banyak pohon buah dan membiarkan mereka tumbuh sendiri. Jadi, kita tinggal memetiknya saja, ujarnya santai. Dini tersenyum. Tapi kalau begitu, kamu tidak akan punya alasan lagi untuk pergi ke hutan setiap hari, katanya menggoda. Apa kamu tidak akan bosan di rumah? Arman terdiam sejenak, lalu tersenyum. Aku akan tetap pergi ke hutan, tapi bukan untuk bekerja. Aku akan mengajakmu jalan-jalan menikmati udara segar dan mendengar kicauan burung. Mereka berdua tertawa kecil. Bagi mereka, kebahagiaan bukanlah soal harta, melainkan tentang kebersamaan. Tidak ada rahasia di antara mereka. Setidaknya, itulah yang Dini pikirkan selama ini. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di hatinya. Sejak mereka menikah, Arman tidak pernah sekalipun membicarakan keluarganya. Dini sudah beberapa kali menanyakan tentang orang tua atau saudara-saudaranya, tetapi Arman selalu menghindari topik itu. Keluargaku jauh, katanya singkat setiap kali Dini bertanya. Jauh di mana? Dini mendesak suatu hari. Arman hanya tersenyum dan mengusap rambut istrinya. Mereka tidak bisa datang ke sini. Lagi pula, sekarang kamu adalah keluargaku, jawabnya, lalu segera mengalihkan pembicaraan. Dini tidak ingin memaksa, tetapi semakin lama, rasa penasaran itu semakin besar. Mengapa Arman tidak pernah sekalipun mengunjungi keluarganya? Mengapa ia tampak gelisah setiap kali topik itu muncul? Suatu hari, seorang tetangga yang lebih tua, Mak Narti, datang ke rumah mereka. Mak Narti adalah perempuan tua yang sudah lama tinggal di desa itu, bahkan sebelum Arman datang dan menikahi Dini. Kau tahu, Dini, kata Mak Narti saat mereka duduk di dapur sambil mengupas bawang. Aku pernah bertanya pada Arman tentang keluarganya, tapi dia selalu menghindar. Dini menatap Mak Narti dengan rasa ingin tahu. Menurutmu, kenapa begitu? Tanyanya. Mak Narti menghela napas. Entahlah. Tapi sejak pertama kali dia datang ke desa ini, aku merasa ada sesuatu yang berbeda darinya. Dia baik, sopan, rajin bekerja, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang sulit dijelaskan. Dini mengerutkan kening. Apa maksudmu, Mak? Mak Narti menggeleng. Aku juga tak tahu pasti. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Dini mencoba mengabaikan kegelisahan yang mulai tumbuh di hatinya.
Namun, beberapa hari kemudian, sebuah kejadian membuatnya semakin curiga. Malam itu, Arman pulang dari hutan lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar. "Kamu kenapa?" tanya Dini khawatir. Arman menggeleng lemah. "Tidak apa-apa, hanya sedikit kelelahan." Dini mengernyit. "Kamu yakin? Aku bisa buatkan teh jahe kalau kamu mau." Arman tersenyum tipis. "Terima kasih, aku hanya butuh istirahat." Namun, saat Arman masuk ke kamar, Dini melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di balik lengan baju Arman yang sedikit tersingkap, ada bekas cakaran panjang. Dini menahan napas. Itu bukan luka biasa. Lukanya terlihat dalam, seolah-olah dicakar oleh sesuatu yang besar. Pikirannya berkecamuk. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan? Dan yang lebih penting, apa yang selama ini disembunyikan Arman darinya? Malam itu, untuk pertama kalinya, Dini merasa bahwa ada sesuatu yang benar-benar aneh tentang suaminya. Sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari terungkapnya sebuah rahasia besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, Dini sulit tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Bekas cakaran di lengan Arman membuatnya gelisah. Itu bukan luka biasa. Terlalu dalam, terlalu rapi, dan tampak segar seolah baru saja terjadi beberapa jam lalu. Jika benar Arman hanya mencari kayu bakar, luka seperti itu seharusnya tidak ada. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin Arman hanya tergores dahan atau tersandung sesuatu di hutan. Tapi semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin hatinya dipenuhi rasa penasaran. Terlebih lagi, selama ini suaminya selalu menghindari pembicaraan tentang keluarganya. Sebuah firasat aneh muncul di hatinya, sesuatu yang berhubungan dengan hutan tempat Arman bekerja setiap hari. Keesokan paginya, Arman masih terlihat lelah. Ia tidak bangun sepagi biasanya, dan Dini membiarkannya beristirahat. Setelah memastikan suaminya masih terlelap, ia membuat keputusan berani. Ia akan pergi ke hutan itu. Selama ini, Arman selalu melarangnya ikut. Hutan itu berbahaya, katanya berkali-kali. Tapi hari ini, Dini tidak peduli. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dengan langkah hati-hati, ia membawa sebuah keranjang seolah-olah akan mencari dedaunan obat, lalu diam-diam menuju hutan tempat Arman biasa bekerja. Saat memasuki hutan, Dini merasakan hawa yang berbeda. Suasana di dalamnya lebih sejuk, tapi juga terasa sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara burung berkicau, tidak ada gemerisik daun yang biasa terdengar jika ada angin bertiup. Yang ada hanyalah keheningan mencekam. Dini menelan ludah. Ia berjalan lebih jauh, menelusuri jalur yang tampak sering dilewati, mungkin oleh Arman. Ia mengenali beberapa tanda bekas potongan kayu dan jejak kaki yang masih baru. Namun, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di tanah, ada bekas cakaran yang besar. Napasnya tercekat. Bekas itu jauh lebih besar daripada tangan manusia. Jari-jarinya panjang dan dalam, mencakar tanah seolah sesuatu telah menyerang atau mencengkeram keras-keras. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dini melanjutkan langkahnya, meskipun kini kakinya terasa gemetar. Ia mengikuti jejak kaki yang semakin dalam ke dalam hutan. Semakin jauh ia melangkah, semakin aneh suasana di sekitarnya. Pepohonan tampak lebih besar, akar-akarnya mencuat keluar dari tanah seperti tangan yang hendak mencengkeram siapapun yang melintas. Lalu ia melihatnya. Di sebuah area terbuka di tengah hutan, ada sekelompok makhluk berbulu hitam kecoklatan. Mereka berbentuk seperti monyet, tetapi lebih besar, lebih tegap, dan lebih mirip manusia. Dini membekap mulutnya, menahan jeritan yang hampir lolos. Mata makhluk-makhluk itu berkilat dalam cahaya redup hutan. Mereka sedang berbicara satu sama lain, bukan dengan suara monyet seperti yang biasa ia dengar, tapi dengan bahasa yang hampir seperti bahasa manusia. Mereka berjongkok, berdiri, bahkan beberapa di antaranya memakai pakaian sederhana seperti kain yang diikat di pinggang. Dini merasa tubuhnya membeku. Ia ingin berbalik dan berlari, tetapi sebelum sempat melangkah, salah satu dari mereka menoleh ke arahnya. Matanya bertemu dengan mata makhluk itu. Dalam sekejap, semua monyet raksasa itu berhenti berbicara.
Mereka menatapnya, beberapa dari mereka tampak terkejut. Dini mundur selangkah. Lalu, tiba-tiba salah satu dari mereka berbisik, "Menantu?" Dini merasakan darahnya surut. Tubuhnya lemas, dan lututnya hampir tidak mampu menopang dirinya. Apa yang baru saja ia dengar? Makhluk itu baru saja menyebutnya sebagai menantu. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari secepat mungkin. Teriakan samar-samar terdengar dari belakangnya, tapi ia tidak berani menoleh. Kakinya berlari melintasi akar-akar besar, melewati semak-semak, dan kembali ke jalur setapak yang lebih ia kenali. Saat ia akhirnya melihat batas desa, jantungnya masih berdebar keras. Ketika ia tiba di rumah, Arman sudah duduk di teras, menunggunya. Tatapannya penuh kekhawatiran. "Dini, kamu dari mana?" tanyanya pelan, tapi nada suaranya terdengar tegang. Dini masih terengah-engah. Wajahnya pucat, dan tubuhnya masih gemetar akibat apa yang baru saja ia lihat. Aku pergi ke hutan." Suaranya bergetar. "Aku melihat mereka." Wajah Arman langsung berubah. Warna wajahnya seakan menghilang, dan ia menatap Dini dengan mata penuh ketakutan. "Kamu tidak seharusnya ke sana," katanya dengan suara serak. "Kenapa, Arman?" Dini hampir berteriak. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa mereka? Kenapa mereka menyebutku menantu? Arman menundukkan kepala. Tangannya mengepal di atas lututnya, seolah berjuang untuk mencari kata-kata yang tepat. Lalu, dengan suara hampir berbisik, ia berkata, "Mereka adalah keluargaku." Dini merasa tubuhnya bergetar lagi. Sesuatu yang selama ini ia curigai, sesuatu yang selama ini Arman sembunyikan, akhirnya terungkap. Suaminya berasal dari keluarga monyet siluman. Dini duduk di lantai kayu rumahnya, masih terengah-engah setelah perjalanannya dari hutan. Tangannya gemetar, dan dadanya naik turun, berusaha memahami apa yang baru saja ia dengar. Arman, suaminya, pria yang telah hidup bersamanya selama bertahun-tahun, baru saja mengaku bahwa keluarganya adalah monyet. Bukan sekadar monyet biasa, tapi makhluk-makhluk besar yang bisa berbicara, yang memiliki cara hidup layaknya manusia. Dini menggelengkan kepala, mencoba menepis kenyataan itu. "Kamu bercanda, kan?" Suaranya terdengar parau. "Ini cuma lelucon, kan, Arman?" Arman menatapnya dengan wajah penuh kesedihan. "Aku tidak bercanda, Dini. Aku ingin memberitahumu sejak dulu, tapi aku takut." Dini mencengkeram rok lusuhnya, merasa pikirannya berputar-putar. "Jadi, selama ini, aku menikah dengan seekor monyet." Arman mengepalkan tangannya. "Aku bukan monyet," katanya dengan nada lebih tegas. "Aku sama seperti kamu. Aku makan, aku bekerja, aku mencintai istriku dengan segenap hatiku. Hanya saja, keluargaku tidak seperti keluargamu." Dini merasakan sesuatu yang berat menghantam dadanya. "Aku butuh penjelasan," katanya, berusaha mengontrol suaranya yang nyaris bergetar. Arman menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. "Aku berasal dari keluarga monyet siluman yang hidup di hutan itu sejak ratusan tahun lalu," katanya. "Kami bukan makhluk biasa. Kami bisa berubah menjadi manusia, hidup seperti manusia, berbicara dan berperilaku seperti manusia. Tapi pada dasarnya, kami tetap bagian dari hutan." Dini masih menatapnya, belum sepenuhnya menerima penjelasan itu. "Aku berbeda dari mereka," lanjut Arman. "Aku tidak ingin hidup selamanya di hutan, bersembunyi dari dunia luar. Aku ingin menjalani hidup seperti manusia sejati. Aku ingin merasakan cinta, bekerja dengan tanganku sendiri, membangun keluarga tanpa harus bergantung pada kekuatan siluman." Dini menggigit bibirnya. "Jadi kamu meninggalkan keluargamu?" tanyanya. Arman mengangguk. "Mereka tidak menyukai keputusanku, tapi mereka tidak bisa menghentikanku. Aku pergi meninggalkan hutan dan memilih tinggal di desa ini. Aku mencoba hidup sederhana, bekerja keras, dan akhirnya aku bertemu denganmu." Dini terdiam. Hatinya masih bergejolak antara ketakutan dan rasa tidak percaya. "Aku tidak pernah ingin menyembunyikannya darimu, Dini," lanjut Arman. "Aku hanya takut jika kau tahu, kau akan meninggalkanku. Aku takut kau akan melihatku sebagai makhluk yang berbeda,
bukan sebagai suamimu. Dini memejamkan matanya. Bagaimana mungkin ia bisa memproses semua ini dalam satu hari? Suaminya bukan manusia biasa. Ia berasal dari keluarga siluman. Lalu, apakah selama ini ia benar-benar mengenal Arman? Apakah cintanya selama ini nyata? Ia ingin percaya bahwa Arman tetaplah Arman, pria yang selalu bersikap lembut padanya, pria yang bekerja keras setiap hari untuk mereka berdua, pria yang tidak pernah sekalipun menyakitinya. Namun, di sisi lain, ada rasa takut yang sulit diabaikan. Seakan tahu apa yang dipikirkan Dini, Arman berbicara dengan suara yang lebih lembut. Aku tidak akan pernah menyakitimu, Dini. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Dini menatap matanya. Mata itu tetap sama. Mata yang selalu ia lihat setiap pagi, mata yang menatapnya dengan penuh kasih saat mereka berbicara di teras rumah. Mata yang selalu menenangkan saat ia merasa gelisah. Dini menghela napas panjang. Tapi kenapa mereka menyebutku menantu? Tanyanya akhirnya. Arman tersenyum tipis. Mereka sudah lama tahu tentangmu. Meskipun aku tidak pernah kembali ke hutan, mereka selalu mengawasiku dari jauh. Mereka tahu aku menikah denganmu. Dan mereka tahu bahwa aku masih bagian dari mereka, meskipun aku memilih hidup sebagai manusia. Dini menggigit bibirnya. Lalu, cakaran di tanganmu? Arman terdiam sejenak. Ia menatap bekas luka itu sebelum akhirnya menjawab. Kemarin, mereka mencoba membawaku kembali. Dini menahan napas. Apa? Mereka menginginkanku kembali ke hutan, kata Arman lirih. Mereka menganggapku sudah terlalu lama hidup sebagai manusia. Bagiku, ini adalah pilihan, tapi bagi mereka, aku adalah bagian dari mereka yang tidak bisa dipisahkan. Aku menolak. Dan, itulah yang terjadi. Dini merasakan dadanya mencelos. Mereka menyakitimu? Arman menggeleng. Mereka tidak ingin melukaiku, tapi mereka marah. Mereka hanya ingin aku mengingat siapa diriku yang sebenarnya. Dini menundukkan kepala, mencoba memahami semuanya. Semua ini terlalu banyak untuk dicerna dalam satu waktu. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, Arman adalah suaminya. Ia telah berbagi hidup dengannya, berbagi suka dan duka bersamanya. Dan ia mencintainya. Perlahan, Dini mendekati Arman dan menggenggam tangannya. Aku butuh waktu, katanya jujur. Arman mengangguk, matanya penuh pengertian. Aku mengerti. Mereka duduk di sana, dalam keheningan yang panjang. Namun, di hati Dini, meskipun ada ketakutan, ada juga sesuatu yang lain. Sebuah keinginan untuk memahami. Sebuah harapan bahwa cinta mereka bisa tetap bertahan, apapun yang terjadi. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi Dini. Ia masih tinggal bersama Arman, masih melakukan rutinitas seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali menatap suaminya, ia merasa hatinya dipenuhi dengan pertanyaan. Bagaimana mungkin selama ini ia tidak menyadarinya? Tidak pernah ada tanda-tanda aneh, tidak ada petunjuk bahwa Arman bukan manusia biasa. Ia makan seperti manusia, tertawa seperti manusia, dan mencintainya layaknya seorang suami mencintai istri. Tapi sekarang, kenyataan itu telah terbuka di hadapannya. Dini mencoba mencari jawaban dalam hatinya. Apakah ia bisa menerima ini? Apakah ia bisa hidup dengan kenyataan bahwa suaminya berasal dari keluarga siluman? Suatu sore, saat Dini sedang menyiram tanaman di pekarangan rumah, Arman datang menghampirinya. Ia berdiri beberapa langkah dari Dini, seolah takut mengganggunya. Kau masih takut padaku? Tanyanya pelan. Dini berhenti menyiram dan menatapnya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak benar-benar takut, tetapi ia juga belum tahu bagaimana harus menerima semuanya. Aku tidak tahu, jawabnya akhirnya. Aku hanya butuh waktu. Arman mengangguk pelan. Aku mengerti. Dini menarik napas dalam-dalam. Ia tidak ingin terus-terusan hidup dalam kebingungan seperti ini. Aku ingin menemui mereka, katanya tiba-tiba. Arman terkejut. Siapa? Keluargamu. Arman menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk. Jika itu yang kau inginkan. Malam itu, mereka berdua berjalan menuju hutan larangan. Berbeda dari sebelumnya,
Kali ini Dini datang bukan karena rasa takut atau rasa penasaran, tetapi karena keinginannya sendiri untuk memahami. Sesampainya di dalam hutan, mereka tidak perlu menunggu lama. Sekelompok monyet besar itu muncul dari balik pepohonan. Kali ini, Dini tidak merasa ingin berlari. Ia tetap berdiri di sisi Arman, meskipun jantungnya berdebar kencang. Salah satu dari mereka melangkah maju. Ia tampak lebih tua, dengan bulu keperakan di sekitar wajahnya. Matanya tajam tetapi penuh kebijaksanaan. "Jadi, ini menantu kita?" Suaranya dalam dan bergema di antara pepohonan. Dini menelan ludah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Arman meraih tangannya dan menggenggamnya erat. "Aku membawa Dini ke sini karena dia ingin mengenal kalian." Monyet tua itu menatap Dini lekat-lekat. "Apakah kau takut pada kami, manusia?" Dini menggeleng. "Tidak," jawabnya jujur. "Aku hanya ingin memahami." Monyet tua itu tersenyum tipis. "Kau istri yang baik, Arman beruntung." Dini merasa sedikit lega. Seiring berjalannya malam, para monyet mulai berbicara dengannya. Mereka menceritakan asal-usul mereka, bagaimana mereka menjaga keseimbangan hutan, dan bagaimana Arman adalah satu-satunya di antara mereka yang memilih hidup sebagai manusia. "Aku tidak menyesali keputusanku," kata Arman. "Aku mencintai Dini, dan aku ingin hidup sebagai manusia bersamanya." Monyet tua itu mengangguk. "Kami mungkin tidak bisa mengubah siapa kau sekarang, Arman, tetapi kami tetap keluargamu. Dan karena menantumu telah menerimamu apa adanya, maka ia layak menerima berkah dari kami." Dini mengerutkan kening. "Berkah?" Monyet tua itu mengangkat tangannya ke langit, lalu membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tidak Dini mengerti. Angin di sekitar mereka berembus kencang, dan cahaya bulan terasa lebih terang. Dini merasa tubuhnya hangat, seolah ada sesuatu yang mengalir ke dalam dirinya. "Kalian telah memilih hidup sederhana, tetapi keikhlasanmu untuk menerima Arman tanpa syarat telah membuatmu layak mendapatkan lebih," kata monyet tua itu. "Mulai sekarang, kehidupan kalian akan berubah." Dini tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksudnya, tetapi ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Setelah pertemuan itu, mereka kembali ke rumah. Tidak ada yang tampak berubah, hingga keesokan paginya. Saat Dini keluar ke pekarangan, ia terkejut melihat kebun kecilnya yang sebelumnya tandus, kini dipenuhi tanaman subur. Sayur-sayuran dan buah-buahan tumbuh lebih besar dari biasanya. Bahkan tanah yang tadinya kering kini tampak lembab dan subur. Saat Arman pergi ke pasar untuk menjual kayu, ia kembali dengan wajah penuh keterkejutan. "Dini, aku tidak tahu kenapa, tapi harga kayu bakarku tiba-tiba melonjak. Orang-orang membelinya dengan harga 3 kali lipat. Bukan hanya itu, rumah mereka, yang tadinya reot dan sederhana, kini terasa lebih kokoh. Atap yang bocor kini terlihat baru. Bahkan, perabotan di dalam rumah tampak lebih baik, seolah-olah semuanya diperbaiki secara ajaib dalam semalam." Dini dan Arman saling berpandangan. Ini pasti berkah dari mereka," bisik Dini. Arman tersenyum, menggenggam tangan istrinya. "Mungkin ini cara mereka memberitahuku bahwa mereka menerimaku apa adanya. Dan mungkin ini juga cara mereka berterima kasih padamu karena telah menerimaku." Dini tersenyum kecil. Ia tidak pernah mengira bahwa menerima Arman apa adanya akan membawa mereka pada keberkahan sebesar ini. Tetapi lebih dari itu, ia menyadari bahwa kebahagiaan mereka tidak berasal dari harta atau keberuntungan, tetapi dari penerimaan, keikhlasan, dan cinta yang tidak memandang rupa atau asal-usul. Dan kini, ia tahu bahwa cinta sejati adalah tentang menerima seseorang dengan sepenuh hati, apapun wujudnya. Dini masih belum terbiasa dengan semua perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dalam sekejap, rumahnya yang dulu reot kini lebih kokoh. Kebun kecilnya tumbuh subur tanpa ia tahu bagaimana, dan kayu bakar yang dijual Arman di pasar tiba-tiba menjadi barang yang paling dicari. Dulu, mereka hidup dalam kesederhanaan, nyaris dalam kemiskinan, tetapi tetap bahagia. Sekarang, mereka tidak lagi perlu mengkhawatirkan apa yang akan mereka makan besok atau bagaimana membayar kebutuhan mereka. Namun, satu hal yang paling membuat Dini lega, ia tidak lagi meragukan cintanya pada Arman. Pagi itu, ia duduk di teras rumah, menikmati semilir angin yang menyegarkan. Arman duduk di sampingnya, mengaduk secangkir kopi hangat.
Apa yang kau pikirkan? Tanya Arman, melihat istrinya melamun. Dini tersenyum kecil. Aku masih tidak percaya semua ini nyata. Arman ikut tersenyum. Aku juga. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kebersamaan yang terasa lebih damai daripada sebelumnya. Aku harus kembali ke hutan malam ini, kata Arman tiba-tiba. Dini menoleh, keningnya mengerut. Kenapa? Aku harus berbicara dengan keluargaku sekali lagi, jelas Arman. Aku ingin memastikan bahwa mereka tidak lagi berusaha membawaku kembali. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tetap mencintai mereka, tapi aku memilih untuk hidup di sini, bersamamu. Dini menggenggam tangan suaminya. Aku ikut denganmu. Arman ragu sejenak, tetapi melihat keteguhan di mata Dini, ia akhirnya mengangguk. Baiklah. Malam itu, mereka kembali ke hutan larangan. Namun, kali ini suasananya terasa berbeda. Dini tidak lagi merasakan ketakutan seperti sebelumnya. Ia datang bukan karena rasa penasaran atau ketakutan, tetapi karena keinginannya untuk memahami lebih dalam. Ketika mereka tiba di tempat pertemuan, para monyet siluman sudah menunggu. Mereka berdiri di antara pepohonan besar, mata mereka bersinar di bawah cahaya bulan. Monyet tua yang pernah berbicara dengan Dini melangkah maju. Kau kembali, katanya kepada Arman. Arman mengangguk. Aku ingin berbicara dengan kalian, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kebencian di antara kita. Monyet tua itu tersenyum tipis. Kami tidak pernah membencimu, Arman. Kami hanya takut kehilanganmu sepenuhnya. Arman menatap mereka satu persatu. Kalian tidak akan kehilangan aku. Aku tetap bagian dari keluarga ini, tetapi aku telah memilih jalanku. Aku ingin kalian menghormati pilihanku, seperti aku menghormati kalian. Para monyet itu saling bertukar pandang sebelum akhirnya mengangguk. Kami mengerti, kata monyet tua itu. Dan kami telah menerima keputusanmu. Keluarga adalah keluarga, apapun bentuknya. Dini merasa hatinya menghangat. Ia melangkah maju, lalu membungkuk hormat kepada mereka. Terima kasih telah menerima kami. Monyet tua itu tersenyum padanya. Kau telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang wujud atau asal-usul. Itu adalah berkah yang lebih besar dari apapun di dunia ini. Dengan itu, pertemuan mereka berakhir. Saat Dini dan Arman berjalan kembali ke rumah, mereka merasa lega. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebingungan. Yang tersisa hanyalah cinta dan penerimaan. Tahun demi tahun berlalu. Kehidupan Dini dan Arman terus dipenuhi keberkahan. Mereka tidak pernah menjadi kaya raya, tetapi mereka tidak pernah kekurangan. Kebun mereka terus tumbuh subur, usaha kecil mereka berkembang, dan yang terpenting, mereka hidup dalam kebahagiaan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dini akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta atau kemewahan, tetapi dari ketulusan hati untuk menerima dan mencintai seseorang apa adanya. Dan di sampingnya, Arman tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar, meninggalkan hutan untuk cinta yang sejati. Mereka mungkin hanya pasangan sederhana di mata dunia, tetapi bagi mereka, mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas atau permata. Mereka telah menemukan satu sama lain. Dan itu lebih dari cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.